Ya baik, selamat datang kembali pada channel saya. Kali ini perkenankan saya untuk lagi-lagi membahas mengenai prinsip desain multimedia. Nah, apa itu? Jadi sebagai gambaran, saat kita membuat desain PowerPoint, presentasi PowerPoint, atau misal kita ingin membuat online course, atau bisa juga menyiapkan media untuk flip classroom atau blended, kita perlu untuk memastikan bagaimana siswa kita itu mengerti, paham, menangkap apa maksud kita dengan materi-materi itu yang kita buat tanpa tradisional face to face interaction seperti guru bertemu langsung dengan murid dan guru menerangkan. Nah, dalam buku Multimedia Learning, Richard E. Meyer mengemukakan 12 prinsip yang mengorganisasikan dari desain multimedia presentasi yang baik itu. Nah, apa saja? Nah, ini 12 prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama itu coherence principle, signaling principle, kemudian redundancy principle, spatial continuity principle, temporal continuity principle, kemudian segmenting, pre-training, modality, multimedia, personalization, voice, dan image. Apa saja itu semua? Mungkin ada yang awam dengan dengan penulisan ini maksudnya apa. Nah, ini nanti kita bahas secara lebih detail lagi setelah ini. Nah, yang pertama itu coherence principle. Coherence principle itu apa? Orang itu belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, dan suara yang tidak berkaitan itu tidak digunakan. Jadi tidak perlu menggunakan gambar-gambar yang tidak relevan, suara yang tidak relevan, atau mungkin kata-kata yang tidak relevan. Sebagai contoh pada prinsip ini, saya contohkan ini website, tapi ya untuk website ini dapat kita lihat pada gambar. Websitenya itu merupakan website rumah makan cepat saji. Nah, yang tidak relevan, tidak berkaitan ini adalah iklan-iklannya. Iklan-iklan seperti iklan di atas itu, The Sims Social itu merupakan game. Dan yang di sebelah kanan ini ada Love the Bible, itu mungkin renungan-renungan. Nah, itu kan tidak relevan dengan rumah makan cepat saji. Nah, itu bisa membuat mungkin pengguna itu kurang nyaman dan kurang bisa memahami dari website ini. Nah, itu bisa, kalau untuk website bisa saja nanti dari mereka user tidak menggunakannya lagi. Nah, kalau untuk pelajaran bagaimana? Kalau untuk pelajaran misal kita begini, kita membuat desain, kita bayangkan kita membuat desain itu untuk pembelajaran misal JavaScript bahasa pemrograman, tapi kita memasukkan gambar-gambar yang tidak relevan, seperti kita masukkan gambar-gambar anak kecil, gambar-gambar pelangi. Nah, itu tidak relevan, itu sebaiknya tidak digunakan karena dapat membuat siswa itu lebih kurang paham dibanding dengan yang tidak digunakan. Nah, itu untuk coherence principle. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu signaling principle. Orang belajar lebih baik ketika tulisan yang digunakan dengan highlight yang relevan dengan materi diikutsertakan. Nah, seperti pada gambar, contoh ini ada gambar
Ini gambar otak, kemudian bagian-bagiannya. Nah, diikuti dengan highlight yang relevan. Frontal lobe itu bagian mana? Temporal itu bagian mana? Medulla oblongata di bagian mana? Cerebellum di bagian mana? Dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari signaling principle. Jadi di highlight. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu redundancy principle. Orang belajar lebih baik dari gambar dan narasi dibanding gambar, narasi, dan tulisan pada layar atau subtitle. Nah, ini sebagai contoh animasi, film animasi, atau mungkin seringnya kalau kita lihat di film atau video perusahaan mungkin ada. Nah, tulisan pada layar atau subtitle itu nantinya itu akan mengganggu. Jadi kita sebagai penonton, sebagai user, sebagai penikmat juga kita akan bingung. Kita harus melihat karakter atau melihat tulisan. Nah, itu di satu sisi memang membantu untuk yang kurang paham dengan bahasa dubbingnya, tapi kalau dubbingnya itu bisa itu, nah sebaiknya tidak diberikan karena membuat orang ya kurang dapat fokus. Seperti pada gambar ini kan kalau kita lihat subtitle, kita akan fokus ke subtitle nantinya, dan kita akan kurang memahami bagaimana alur ceritanya, bagaimana gambar atau narasinya juga. Nah, seperti itu. Itu untuk redundancy principle. Kemudian spatial continuity. Orang itu belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang berhubungan diberikan berdekatan satu sama lain. Nah, ini seperti pada gambar lagi, menjelaskan kalau bintang itu ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Kemudian ada rantai, yang ketiga pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, ini akan membuat siswa belajar lebih baik, akan lebih paham, lebih mudah juga dalam mempelajari kalau gambar yang berhubungan itu diberikan berdekatan satu sama lain. Nah, kemudian yang kelima, temporal continuity. Orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang berkaitan disajikan secara bersamaan daripada berurutan. Nah, ini sebagai contoh sama seperti yang tadi, signaling principle. Nah, gambar-gambar dan kata-kata yang berkaitan disajikan bersamaan daripada berurutan. Jadi lebih baik disajikan dalam satu tempat seperti ini dibanding misal kita frontal lobe ini kita jadikan A, kemudian di bawah ada teks lagi A sama dengan frontal lobe, kemudian medulla oblongata misal D, dan di bawahnya ada teks lagi D sama dengan medulla oblongata. Nah, itu kurang efektif dalam pembuatan media yang baik. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, segmenting principle. Orang-orang belajar lebih baik ketika pembelajaran multimedia disajikan dalam segmen yang disesuaikan dengan pengguna daripada sebagai unit yang berkelanjutan. Jadi segmen-segmennya itu disesuaikan dengan penggunanya, itu bagaimana kenyamanannya mereka. Nah, kemudian yang ketujuh, pre-training. Orang belajar lebih baik dari pembelajaran multimedia ketika mereka tahu nama dan karakteristik dari konsep utama. Jadi, sebelum materi itu dibuka, sebaiknya siswa-siswa itu, murid-murid kita ajari dulu, kita beri dulu konsep utama, kemudian menjelaskan dari nama-nama dan karakteristik itu dari konsep utama itu, supaya mereka nanti ke belakangnya itu lebih paham. Mungkin ini
sebagian besar guru juga sudah melakukan ini, karena kalau kita mengajari murid kita juga pasti kita berikan konsep dasar dulu. Nah, yang jadi masalah biasanya konsep dasar atau konsep utama itu sering disepelekan. Jadi ke belakang itu mereka jadi kurang untuk dapat memahami. Kadang malah banyak yang mereka sendiri tidak tahu apa yang dipelajari dan gunanya itu apa. Nah, kemudian yang kedelapan, orang belajar lebih baik dari grafik dan narasi dibandingkan dengan animasi dan tulisan pada layar. Nah, jadi ternyata berdasarkan 12 prinsip multimedia itu lebih baik dengan grafik dan narasi dibandingkan animasi dan tulisan. Nah, mungkin ini mirip, contoh-contohnya mirip dengan yang tadi. Nah, bisa kita langsung lanjutkan saja. Nah, kemudian yang ke-9, multimedia principle. Orang belajar lebih baik dari tulisan dan gambar dibanding hanya tulisan saja. Nah, ini juga cukup membantu. Seperti contoh, ini adalah 12 principles. Koherensi itu dianalogikan dengan gunting, signaling dengan gambar seperti hierarki, redundansi dengan gambar tong sampah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini cukup dapat membantu untuk lebih diingat daripada hanya tulisan saja. Sama seperti kalau belajar jembatan keledai. Nah, itu kan mirip-mirip dengan seperti ini. Cuman kalau jembatan keledai dinarasikan, dijadikan cerita. Nah, kalau ini dari gambar dan tulisan kita hubungkan supaya lebih paham. Nah, kemudian yang ke-10, personalization principles. Orang itu belajar lebih baik dari pembelajaran multimedia ketika teks ditulis dengan gaya percakapan sehari-hari dibandingkan dengan gaya formal. Nah, jadi siswa itu ternyata lebih nyaman, lebih mudah, lebih mudah untuk mempelajari pembelajaran itu jika ditulis dengan bahasa sehari-hari, bukan bahasa-bahasa yang formal dan teoritis. Nah, kemudian yang ke-11, orang belajar lebih baik ketika narasi pada pembelajaran multimedia diucapkan dengan suara manusia yang ramah dibanding dengan suara mesin. Seperti kalau teman-teman pernah menonton Bright Side atau Sisi Terang, nah itu kan voice overnya mereka itu menggunakan voice over manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengena di kepala dibanding dengan suara mesin atau mungkin kayak suara Google Translate ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang ke-12, image principle. Orang belajar lebih baik ketika disajikan dengan tulisan dan gambar secara bersamaan, sama contohnya dengan multimedia, 12 prinsipal, atau nanti mungkin ada contoh-contoh lain juga seperti itu contohnya untuk 12 principles. Untuk prinsip ke-12 yaitu image principle. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam membuat media pembelajaran yang baik. Semoga setelah menonton video ini dapat mengurangi masalah-masalah itu supaya siswa-siswa, user atau pengguna, penonton kita dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan dengan lebih baik. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian.